mahasiswi Institut Seni Indonesia Yogyakarta, program studi Pendidikan Seni Pertunjukan. Saya akan membuat video tentang penyusunan instrumen ranah psikomotorik guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah evaluasi pembelajaran. Langsung saja. Dalam menyusun instrumen ranah psikomotorik terdapat beberapa hal penting yang harus diketahui. Yang pertama adalah ruang lingkup. Dalam ruang lingkup ada proses. Proses merupakan penilaian terhadap langkah kerja siswa. Dan yang kedua adalah hasil. Hasil itu sendiri merupakan penilaian kualitas yang dimiliki dari hasil kerja siswa. Selain itu, ada juga jenis alat ukur. Yang pertama kinerja, yang kedua observasi, yang ketiga portofolio, dan yang keempat skala penilaian. Yang berikutnya adalah jenis penilaian. Jenis penilaiannya yang pertama kinerja, yang kedua proyek, dan yang ketiga produk. Poin penting berikutnya adalah langkah penyusunan. Yang pertama, menentukan kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Di sini saya mengambil contoh yang di mana mata pelajaran seni drama kelas 9 semester 2. Kompetensi dasar 4.1 memeragakan adegan drama musikal Lokeng Gerang sesuai konsep teknik dan prosedur seni peran. Yang kedua adalah mengembangkan indikator penilaian. Indikator penilaian harus dibuat berdasarkan kompetensi dasar yang telah kita susun. Di sini indikatornya yang pertama, siswa dapat memerankan tokoh dalam drama Lokeng Gerang sesuai konsep seni peran. Konsep seni peran ini berarti mengenai keseluruhan dari seni peran. Yang kedua, siswa dapat memerankan tokoh drama Lokeng Gerang sesuai teknik seni peran. Teknik itu berupa olah vokal, olah rasa, dan olah tubuh. Yang ketiga, siswa dapat memerankan tokoh dalam drama Lokeng Gerang sesuai prosedur seni peran. Prosedur itu sendiri merupakan persiapan dari peserta didik dalam menyusun naskah, kemudian mempersiapkan watak tokoh, dan hal lain yang dibutuhkan dalam seni peran. Yang ketiga adalah menjabarkan kriteria penilaian. Di sini, kita akan membuat kriteria penilaian kemampuan siswa. Sesuai kompetensi dasar dan indikator yang telah kita buat, maka di sini kriteria penilaian kemampuan siswa yang pertama adalah memerankan tokoh sesuai konsep seni peran. Lalu kita tentukan skor. Yang pertama skor 90-100 di mana siswa dapat memerankan tokoh sesuai konsep secara sangat baik. Yang kedua skor 80-89. Di sini berarti siswa dapat memerankan salah satu tokoh drama Lokeng Gerang sesuai konsep seni peran secara baik. Yang ketiga, siswa dapat memerankan salah satu tokoh drama Lokeng Gerang sesuai konsep seni peran secara cukup baik. Yang keempat, siswa dapat memerankan salah satu tokoh drama Lokeng Gerang sesuai konsep seni peran secara kurang baik. Kriteria penilaian kemampuan siswa yang kedua adalah memerankan tokoh drama Lokeng Gerang sesuai teknik seni peran. Yang pertama, skor 90-100 berarti siswa dapat memerankan salah satu tokoh drama Lokeng Gerang sesuai teknik seni peran secara sangat baik. Yang kedua, skor 80-89 siswa dapat memerankan salah satu tokoh drama Lokeng Gerang sesuai teknik seni peran secara baik. Yang ketiga, nilai 73-79 siswa dapat memerankan salah satu tokoh drama Lokeng Gerang sesuai teknik seni peran secara cukup baik. Yang keempat, skor kurang dari 72 siswa dapat memerankan salah satu tokoh drama Lokeng Gerang sesuai teknik seni peran secara kurang baik. Kriteria penilaian kemampuan siswa yang ketiga adalah memerankan tokoh drama Lokeng Gerang sesuai prosedur seni peran. Untuk skornya sama dengan dua kriteria penilaian kemampuan siswa yang sebelumnya. Langkah penyusunan selanjutnya adalah menyusun lembar penilaian. Lembar penilaian ini digunakan sebagai pedoman dalam mengerjakan penilaian. Ini merupakan lembar penilaian kinerja memeragakan adegan drama Lokeng Gerang sesuai konsep
teknik dan prosedur seni peran. Mata pelajaran seni drama kelas 9 semester genap. Dalam tabel terdapat aspek penilaian dan skor. Sesuai kompetensi dasar, indikator, dan juga kriteria penilaian kemampuan siswa, maka di sini aspek penilaiannya yang pertama adalah teknik memeragakan peran, yang kedua penguasaan naskah, yang ketiga kesesuaian watak tokoh. Kemudian ada skor. Di situ terdapat skor nilai 4, 3, 2, dan 1. Catatannya, nilai 4 berarti siswa dapat melakukan teknik meragakan peran, penguasaan naskah, kesesuaian watak tokoh dengan sangat baik. Nilai 3, teknik meragakan peran, penguasaan naskah, kesesuaian watak tokoh, baik. Nilai 2, berarti siswa melakukan teknik memeragakan peran, penguasaan naskah, kesesuaian watak tokoh dengan cukup baik. Nilai 1, berarti siswa melakukan teknik memeragakan peran, penguasaan naskah, kesesuaian watak tokoh kurang baik. Langkah penyusunan yang terakhir adalah mengembangkan rubrik penilaian. Contoh lembar rubrik penilaian yaitu seperti yang ada pada layar. Di sini terdapat aspek penilaian skor. Seperti yang sudah dijelaskan di tabel sebelumnya tentang skornya. Aspek penilaian yang pertama adalah teknik memeragakan peran, yang kedua penguasaan naskah, dan yang ketiga kesesuaian watak. Skor 4 berarti sangat baik, skor 3 berarti baik, skor 2 cukup baik, dan 1 kurang baik. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan salam sejahtera untuk kita semua.